Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar chapter 10 tentang bioteknologi hewan. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang bagaimana penelitian bioteknologi itu menggunakan hewan coba atau dalam memproduksi sesuatu, misalnya protein atau antibodi gitu ya. Kita menggunakan hewan karena nantinya akan aplikasikan ke manusia, ya. Nah, berikut bahasan kita hari ini. Jadi yang pertama tentang pengenalan bioteknologi hewan. Jadi apa itu bioteknologi hewan? Nah, yang kedua, hewan-hewan yang digunakan dalam penelitian itu apa saja? Nah, yang ketiga, klon hewan. Nah, jadi proses cloning berarti bahan yang di-cloning itu adalah klonnya, gitu ya. Nah, terus kemudian ada beberapa macam hewan transgenik, dan poin terakhir adalah produksi antibodi manusia di hewan, gitu ya. Nah, oke, yang pertama kita ke pengenalan bioteknologi hewan dulu. Nah, jadi kenapa kita itu perlu mengembangkan suatu bioteknologi menggunakan organismenya hewan, gitu ya. Seperti yang kita ketahui bahwa produk-produk bioteknologi itu juga banyak digunakan untuk kesejahteraan manusia, misalnya untuk obat-obatan, vaksin, ataupun untuk treatment-treatment terhadap suatu penyakit gitu ya. Jadi hasil rekayasa dari bioteknologi hewan ini dapat digunakan sebagai untuk alat pengembangan perawatan medis baru, gitu ya. Jadi misalnya suatu penyakit yang dia itu diakibatkan oleh adanya turunan genetik, gitu ya. Jadi penyakit-penyakit yang dia diturunkan secara genetik, nah itu masih terus dikembangkan bagaimana perawatannya. Nah, itu menggunakan hewan sebagai hewan coba dalam mengembangkan treatment-treatment tersebut, ya. Nah, terus kemudian meningkatkan persediaan makanan. Nah, misalnya kalian pernah tahu misalnya protein gitu ya. Jadi dengan adanya rekayasa pada hewan itu bisa meningkatkan kadar proteinnya di suatu makanan, gitu ya. Nah, yang ketiga bisa meningkatkan pemahaman tentang semua hewan termasuk manusia. Nah, dengan kita mempelajari hewan-hewan tersebut, maka kita bisa tahu bagaimana fisiologisnya, bagaimana genetiknya, sehingga kita bisa pelajari lebih lanjut dan kita bisa manfaatkan kemampuan-kemampuan itu untuk penelitian bioteknologi hewan, ya. Nah, akan tetapi jangan lupa dalam bioteknologi hewan atau percobaan-percobaan menggunakan hewan itu selalu harus melalui etika khusus, gitu ya. Bahkan ketika kita menggunakan hewan, kalau manusia jelas harus ada ethical clearance-nya, gitu ya. Untuk hewan kita itu juga diatur, ya, etik-etiknya itu diatur. Nanti kita bahas di belakang, ya. Nah, oke. Banyak sekali hewan yang digunakan dalam penelitian bioteknologi. Nah, kenapa banyak hewan yang digunakan? Kenapa tidak tanaman atau bakteri, gitu ya? Karena kita tahu bahwa antara manusia dan hewan itu memiliki banyak kesamaan, baik secara genetis maupun fisiologis, gitu ya. Jadi dengan kemiripan tersebut kita bisa mempelajari banyak hal, gitu ya. Oke, nah terus beberapa penelitian yang menggunakan hewan itu sudah menghasilkan produk-produk, gitu ya, dari zaman dahulu kala, gitu ya, dari abad-abad yang lalu, gitu ya. Jadi contohnya ada vaksin polio, ada teknik operasi katarak, gitu ya, dan proses dialisis, proses cuci darah. Nah, itu awalnya dia menggunakan hewan coba, gitu ya. Misalnya vaksin polio. Sebelum dia diaplikasikan atau disuntikkan ke manusia, maka vaksin itu harus dicobakan dulu dari
hewan yang dia itu paling kecil, misalnya mulai dari mencit gitu ya, dari tikus putih itu. Nah, terus kemudian jika berhasil beralih ke hewan yang lebih besar, misalnya kelinci, terus kemudian simpanse, seperti itu ya. Ketika sudah berhasil diuji hewan, maka bisa dilangsungkan uji di manusia gitu ya. Jadi memang awalnya digunakan dulu di hewan, terutama hewan-hewan mamalia gitu ya. Jadi yang memiliki genetis dan fisiologis tidak jauh dari manusia gitu ya. Nah, bioteknologi hewan sendiri itu telah mengembangkan banyak sekali produk-produk biologis dan vaksin yang sudah disetujui oleh USDA gitu ya. Nah, oke. Untuk obat-obatan itu kan harus ada peraturan atau regulasi gitu ya dari FDA. Nah, bahwa FDA ini menyatakan bahwa obat yang baru, prosedur medis maupun produk-produk kosmetik itu harus dilulus uji keamanan dulu. Jadi tidak boleh kita bikin sesuatu tiba-tiba kita edarkan tanpa adanya persetujuan. Nah, misalnya sekarang yang lagi heboh kan bikin apa namanya, hand sanitizer ya. Hand sanitizer itu kan seperti kita ketahui bahwa dia oh iya bisa membunuh kuman, bisa membunuh virus gitu ya. Tapi kalau kalian membuat hand sanitizer itu cukup untuk kalian sendiri aja gitu ya, tidak untuk diedarkan atau diperjualbelikan jika belum dapat izin atau lulus uji keamanan dulu gitu ya. Nah, uji keamanan ini untuk produk-produk tertentu terutama yang diadministrasikan ke dalam tubuh manusia gitu ya, itu harus melalui pengujian fase yang bertahap seperti yang saya bilang tadi. Nah, misalnya yang pertama pada kultur sel dulu. Jadi pada kultur sel mamalia dulu. Setelah berhasil kemudian beralih ke hewan yang hidup ya, hewan coba. Nah, terus kemudian baru setelah semuanya berhasil tidak ada efek samping akan dilanjutkan ke uji di manusia gitu ya. Jadi tidak serta-merta langsung diujikan ke manusia. Jadi harus bertahap ya. Nah, oke. Hewan-hewan yang paling sering digunakan dalam penelitian bioteknologi itu ada tikus ya, tikus baik itu dia yang tadi tikus mencit atau tikus yang besar gitu ya. Biasanya orang kedokteran gigi pakai tikus yang besar itu gitu ya. Dan dia rasnya murni gitu ya, bukan yang misalnya kalian ambil tikus got gitu, bukan ya. Jadi memang dia khusus digunakan untuk percobaan laboratorium gitu ya. Nah, sekarang yang lagi hype banget digunakan untuk percobaan-percobaan bioteknologi itu ada zebrafish ya, atau ikan zebra. Jadi ikan, dengan kita menggunakan ikan zebra ini kita tuh bisa tahu karena dia itu transparan gitu ya, dibuat transparan gitu. Jadi kita tahu bagaimana fisiologisnya, bagaimana struktur organ-organ dalamnya dia. Jadi lebih gampang kita mengamati gitu ya, dan dia siklus hidupnya pendek, makanya lebih mudah gitu ya. Nah, terus kemudian ada lalat buah. Nah, lalat buah ini banyak digunakan untuk penelitian-penelitian genetis ya. Jadi persilangan atau yang berhubungan dengan kelainan kromosom itu menggunakan lalat buah. Nah, ada lagi cacing nematoda. Nah, biasanya ini digunakan untuk penelitian-penelitian yang berhubungan dengan parasit gitu ya. Jadi itu yang sering digunakan. Nah, kemudian ada beberapa spesies lain juga yang digunakan tapi jumlahnya sangat sedikit gitu ya. Misalnya anjing, monyet, simpanse, kucing gitu ya. Jadi dia juga dipakai tapi jumlahnya sangat sedikit. Nah, yang paling banyak memang tikus yang digunakan ya. Nah, oke. Ketika kita itu menggunakan hewan sebagai probandus gitu ya, sebagai organisme uji, nah itu biasanya ada kendala-kendala. Nah, kendalanya itu antara lain misalnya yang pertama bagaimana kita itu handling jika orangnya tidak ahli dalam
memelihara atau menggunakan hewan-hewan itu akan susah gitu ya. Jadi kalau tidak terbiasa maka akan susah. Dan kalau misalnya kita menggunakan hewan-hewan tersebut, maka ketika percobaan itu gagal gitu ya, maka akan menghabiskan biaya, menghabiskan dana yang sangat banyak dan kita harus membunuh lebih banyak hewan coba gitu ya. Makanya di sini ada beberapa alternatif bagaimana kita itu bisa menggunakan sesedikit mungkin hewan coba gitu ya. Jadi sebelum kita trial and error dengan hewan coba, mungkin kita bisa pakai dulu kultur sel. Nah, di sini kultur sel dan dia itu ada juga prediksi yang kita bisa modelkan di komputer gitu ya, pakai software. Nah, untuk kultur sel itu biasanya kita pakai untuk memeriksa toksisitas suatu bahan atau senyawa gitu ya, atau misalnya penelitian-penelitian tentang kanker gitu ya, bagaimana suatu senyawa itu misalnya menghambat pertumbuhan kanker gitu ya. Nah, itu. Nah, dengan adanya kultur sel ini, karena kita itu bicara sel gitu ya, maka kita bisa tahu bagaimana dasar-dasar biologisnya dari sel tersebut ketika diujikan oleh suatu senyawa gitu ya. Nah, akan tetapi kelemahannya ketika kita menggunakan kultur sel ini, maka itu tidak representatif terhadap efek dari organisme gitu ya. Jadi misalnya kita pakai sel fibroblast gitu ya, hasilnya bagus, akan tetapi ketika kita ujikan ke manusia belum tentu bagus karena lebih kompleks gitu ya. Kita ujikan ke organisme yang lebih kompleks. Kalau sel ya dia hanya berkisar di sel itu aja gitu ya. Jadi tidak terlalu kompleks. Makanya kelemahannya ada situ gitu ya, ada di pada representatif atau tidak gitu ya. Tapi setidaknya kita bisa menghemat hewan coba dengan kita ujikan dulu ke kultur sel ya. Nah, oke, alternatif sebelum kita uji cobakan juga ke suatu organisme gitu ya, kita bisa modelkan dulu dengan komputasi, dengan bioinformatika gitu ya. Apakah molekul itu berinteraksi atau tidak? Itu bisa kita simulasikan gitu ya, namanya ada molecular docking gitu ya. Jadi misalnya sekarang nih yang lagi heboh mencari obat untuk COVID-19 gitu ya. Jadi bagaimana obat itu nanti dia bisa berinteraksi dengan virus sehingga menghambat virus untuk berikatan dengan inang atau menghambat virus untuk bereplikasi gitu ya. Jadi itu kita bisa simulasikan dulu gitu ya. Bisa simulasikan dulu dengan bioinformatika gitu ya. Misalnya kemarin yang sempat heboh, katanya mengkonsumsi kunyit yang berlebihan itu bisa menyebabkan penempelan virus gitu ya. Nah, padahal itu tuh belum diuji secara manusia gitu ya. Jadi baru diuji secara komputasi. Nah, itu. Jadi kalian jangan mudah percaya dengan hoax-hoax yang beredar gitu ya. Jadi tetap kalian harus cross check dulu apakah itu sudah diujikan ke manusia atau ternyata itu masih dalam uji tahap yang modeling. Jadi masih dimodelkan dengan model komputasi bioinformatika seperti itu ya. Oke. Nah, terus kemudian seperti yang saya sebutkan di awal tadi bahwa penelitian dengan hewan itu harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada. Nah, jadi di sini ada Federal Animal Welfare Act. Nah, dia itu akan menetapkan standar-standar tentang bagaimana hewan-hewan tersebut tinggal gitu ya. Jadi rumahnya si hewan tersebut, makannya seperti apa, kebersihannya seperti apa, bahkan sampai perawatan medisnya seperti apa gitu ya. Jadi kita harus mengikuti aturan-aturan itu gitu ya, terutama kalau nanti akan dipublikasikan gitu ya di suatu artikel atau jurnal.
Nah, itu. Nah, yang kedua ada institutional review board ya. Nah, dia di situ sebenarnya ada di masing-masing institusi penelitian gitu ya. Jadi dia itu harus harus ngecek gitu ya, harus tahu apakah memang perlu menggunakan hewan atau ternyata sebenarnya ini pakai kultur sel aja cukup gitu ya, tidak perlu pakai hewan. Nah, itu. Apakah spesiesnya yang dipakai itu tepat gitu ya? Jangan-jangan dia sebenarnya nggak perlu pakai simpanse gitu ya. Cukup sampai tikus aja sudah bisa representatif gitu ya terhadap manusia misalnya. Nah, itu jadi harus berdasarkan standar-standar ini gitu ya. Jadi juga ada beberapa rencana yang harus dibuat gitu ya, sehingga dia itu bisa menggunakan hewan sesedikit mungkin. Jadi tidak banyak hewan yang dipakai atau yang dibunuh gitu ya. Oke, nah ini eh dalam suatu penelitian itu, terutama di luar gitu ya, di luar negeri gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka ingin menerima dana dari NIH, FDA atau CDC gitu ya, sekarang yang lagi heboh kan CDC ini ya untuk COVID gitu ya. Jadi dia selalu update-update gitu. Nah, jadi untuk menerima suatu dana penelitian, mereka itu harus mengikuti standar perawatan. Nah, yang mana standar perawatannya ini dia ditetapkan oleh guideline tertentu ya, yang khusus memang dia mengurusi laboratory animals gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan guideline ini, maka mereka tidak akan dapat dana penelitian gitu ya. Jadi ada peraturan-peraturan yang harus diikuti ya. Nah, ini beberapa uji klinis. Nah, jadi pada kedokteran hewan itu dia ada uji-uji klinis gitu ya. Makanya dokter-dokter hewan itu dia juga sering berpartisipasi atau berkontribusi dalam penelitian bioteknologi hewan ini. Karena uji klinis suatu vaksin, misalnya obat, nah itu harus ada dokter hewannya, gitu ya. Nah, misalnya ini contoh pada kanker ya, pada kanker gen BRCA1 itu dia hubungannya sama kanker payudara. Nah, yang mana di sini telah diteliti gitu ya, gen BRCA1 pada manusia ternyata mirip pada anjing gitu ya. Jadi dengan seperti ini kita itu bisa menggunakan gen yang ada pada anjing itu untuk meneliti gen BRCA yang ada di manusia. Nah, tapi kalau untuk vaksin mungkin kalau yang beragama Islam gitu ya, pasti ini nanti akan terhalang di label halalnya gitu ya. Seperti itu. Makanya mungkin nanti akan terus dicari bahwa gen BRCA manusia itu mirip dengan siapa lagi gitu selain pada anjing gitu ya. Nah, terus kemudian dengan kita mengetahui kemiripan suatu gen penyebab penyakit pada hewan, maka kita bisa menggunakan hewan tersebut sebagai hewan coba untuk perawatan penyakit. Nah, di sini contohnya kanker ya. Jadi misalnya ada suatu obat yang ditemukan untuk menghambat kanker payudara. Nah, itu kita pergunakan dulu di anjing, bagaimana anjing itu nanti apakah ada efeknya ataukah eh, tetap berkembang si kanker itu. Nah, ketika ada efeknya, maka obat itu kita bisa ujikan ke manusia. Karena tadi ada kemiripan gennya, gitu ya. Nah, jadi istilahnya adalah perawatan kanker antar spesies, gitu ya. Jadi sebelum digunakan ke manusia, kita cobakan dulu ke hewan-hewan yang memiliki kemiripan gen di manusia, gitu ya. Nah, oke. Selain tadi ada beberapa hewan, ini ada juga yang nyamuk ya, nyamuk hasil rekayasa. Nah, jadi kita di sini contohnya misalnya malaria gitu ya. Malaria itu dibawa oleh nyamuk gitu ya, dibawa oleh nyamuk. Golongannya apa? Nyamuknya
Ya, golongan yang kalau misalnya DPD, demam berdarah kan Aedes aegypti gitu ya. Nah, ini malaria juga ada nyamuk khusus yang dia itu membawa si malaria. Nah, tapi kita mikir nih, kalau misalnya nyamuknya itu dia menggigit manusia, nah si manusianya akan sakit. Nah, akan tetapi kenapa nyamuknya yang membawa parasit malaria ini dia kenapa tidak sakit? Nah, itu yang menjadi pertanyaan gitu ya. Jadi mungkin dia si nyamuk ini memiliki sesuatu yang tidak manusia miliki. Nah, sehingga dengan seperti itu kita juga bisa mengambil dari nyamuk itu gitu ya untuk dijadikan vaksin misalnya. Nah, atau kita bisa rekayasa nih nyamuknya sehingga si parasit-parasitnya itu dia tidak melewati midgutnya karena si parasit malaria itu, si Plasmodium itu dia akan berkembang di midgutnya, tuh ya, dia berkembang di midgutnya, terus kemudian dia akan memasuki kelenjar ludah. Nah, ketika nyamuknya menggigit manusia, maka dia akan memasukkan juga si parasit-parasitnya itu ke aliran darah manusia, sehingga kita sakit malaria. Nah, mungkin dengan adanya rekayasa hewan atau bioteknologi hewan, kita bisa mencegah tuh si parasitnya melintasi midgut atau parasitnya memasuki kelenjar ludah. Sehingga nyamuk-nyamuk yang ada itu meskipun dia membawa parasit, parasitnya tidak bisa berkembang di situ. Nah, jadi ketika dia menggigit manusia, itu tidak bisa memasukkan parasitnya juga ke tubuh manusia. Gitu ya. Tapi beresiko juga karena nyamuk ini bisa nantinya mutasinya tidak terkendali gitu ya, tidak terkendali. Jadi masih harus dikondisikan di lingkungannya, gitu ya.